Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel cerita kesehatan rohani dan jasmani. Dan ini marilah kita mendengarkan dan tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham tentang kesehatan. Jadi yang tonton video ini jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman supaya mendapatkan informasi yang sama, karena kesehatan itu sangat penting. Itulah rezeki yang paling mahal, karena ada orang menjual mobilnya untuk sehat, ada orang menjual kapalnya untuk sehat. Jadi maka kesehatan itu harus dijaga sebagaimana kita menjaga, karena kesehatan itu kita anggaplah harta yang paling berharga, terutamanya kesehatan iman, karena apabila iman sakit semuanya akan sakit. Jadi kami menceritakan satu pengalaman maupun selama hidup di muka bumi ya Allah ini. Jadi kita sehat itu, marilah kita belajar sehat. Jangan sehat tapi tidak mengetahui kesehatan itu sendiri. Sebagaimana hidup tapi tidak mengetahui hidupnya itu sendiri. Jadi di dalam Islam ini kita hidup beragama harus kita tahu Islam apa. Jadi jangan sampai kita sebagaimana di surah Al-Asr itu rugi. Semua orang merugi karena waktu. Karena waktu itu tidak dirasa. Kita mencerita, mencari kesalahan orang itu termasuk menyebabkan kita sakit. Dan mencari kekurangan orang itulah penyakit yang paling besar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilahirkan di alam kalamullah ini, karena ini alam perkataan Allah. Semua berada di muka bumi ini perkataan Allah. Gunung perkataan Allah. Menyembah semua kepada Allah. Kita sebenarnya sesungguhnya hidup itu bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk mencela orang lain, bukan untuk mencari kekurangan orang lain, bukan untuk mencari penyakit di dalam kehidupan kita. Karena maka dari itu pesan kami, mari kita belajar sehat di saat kita sehat. Apabila kita ini gelas tidak ada yang tahu, kecuali tidak ada yang tahu bilang ini isinya manis atau tidak, kecuali saya sendiri. Jadi kalau kita tidak tahu orang, jangan kita langsung bilang jelek itu orang. Kalau karena Anda tidak tahu apa isinya di gelas manis atau tidak, karena Anda tidak pernah mencobanya dan tidak pernah mengetahui ini, kalau kita langsung memponis seseorang, itulah penyakit yang terbesar. Siapapun ini penyakit memponis seseorang dan mencela orang dan mencari kesalahan orang, tidak memandang latar belakang dari mana. Ini 5 jari-jari teman-teman, ada semua artinya. Jadi jangan selalu mencari kesalahan orang. Kami menginformasikan melalui video ini ke teman-teman dimanapun berada. Tapi yang lebih penting, jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman supaya mendapatkan informasi. Apa pesan kami antara yang ini? Yang pertama, kita harus jaga iman, karena iman mampu menaklukkan semua ini. Kenapa? Kalau teman-teman dimanapun berada mencari kesalahan orang dan memponis seseorang, kalau Anda beragama Islam, itulah bukan aturan Islam mencela. Diajarkan di Islam itu menutupi saudara-saudara kita, sebagaimana karena kemungkinan kalau kita itu selalu mencari kesalahan orang, kemungkinan kesalahan tak lebih besar daripada kesalahan orang itu. Jadi kami memesan kepada teman-teman, kalau mau sehat, marilah kita tutup kesalahan orang rapat-rapat apabila tidak merugikan umat. Yang masalah kalau kau merugikan dan kau mencari masalah itu kalau kau merugikan dan umat. Yang pertama, kalau pribadi tak merugikan orang itu tidak menjadi masalah. Tapi apabila agama merugikan dan umat ini menjadi korbannya, maka kita perlu tindak lanjuti. Kalau tidak bisa merubah dengan tangan,
minimal dengan mulut. Kalau tidak bisa dengan mulut, marilah kita rubah dengan doa. Kalau tidak bisa, untuk apa lagi hidup kalau tidak ada? Jadi saya rasa teman-teman dimanapun berada, tidak perlu kita semua baca ayat itu al-asri, inna insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil sabr. Selalu semua orang merugi kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Banyak orang menghafal ayatnya soleh, tapi tidak tahu artinya apa itu soleh. Amal soleh itu tidak mencela saudaranya dan tidak mencari kesalahan orang-orang di sekitarnya dan tidak menimbulkan fitnah dan tidak cepat mengambil keputusan. Bahkan orang yang bisa dibantu, bantulah selama mampu. Jangan selalu mencari kesalahan. Sebagaimana tangan kanan dimakan nyamuk, tangan kiri yang memukulnya. Begitu pula dengan tangan kiri. Tangan kiri yang makan nyamuk, gigit nyamuk ceritanya, tetap sama. Tangan kanan yang memukulnya. Tidak tahu tangan kiri. Jadi inilah perbuatan perlu dicontoh di dalam tubuh kita. Semua unsur ada dalam tubuh kita. Dan ini perubahan tetap ada di dalam diri kita. Karena dulunya kita, ini kue teman-teman, tidak ada yang tahu. Ini kue manis atau tidak. Karena kalau tidak pernah mencoba, tidak ada yang tahu. Kecuali saya memakannya, bisa merasakan enak atau tidak. Jadi kalau tidak tahu profesi seseorang, jangan langsung mengatakan itu penipu. Tidak ada artinya. Pas hari itu mengatakan, hari itu pun pertanggungjawabkan kata-kata di hadapan Allah nanti. Untung kalau orang itu mau memakannya. Kalau dia tidak tahu, kau sampai-sampai mengatakan itu penipu, maka hari itu pun kau berdosa selama-lamanya, selama orang itu tidak pernah melakukannya penipuan. Tapi kalau dia melakukan penipuan, kau tidak tahu apa penyebab penipuannya. Maka dari itu, jangan sampai dia melakukan penipuan, memang tidak ada namakan, karena kau juga orang yang mampu, tapi ini orang melakukan penipuan, memang tidak ada namakan di rumahnya, dan sebabnya, kenapa? Karena kau yang gigili. Mampu, tapi gigili. Seakan-akan ini kasihan orang yang tidak mampu, kau tuduh pencuri, sedangkan dia mencuri karena sebat. Jadi penyebabnya berdosa kalau kita bertetangga. Nah, tetangga tidak ditahu, tidak menamakan, baru kita berkelebihan makanan, baru tidak berbagi, termasuk dosa. Jadi teman-teman dimanapun berada, kami menyampaikan jangan kita terlalu positif, negatif, bersifat negatif. Banyaklah bersifat positif. Siapa itu yang bersifat positif? Itulah orang-orang yang soleh. Kenapa? Orang yang soleh itu tidak pusing urusannya orang lain. Itulah. Karena orang-orang suka mencari kesalahan orang, bisa-bisa bagaimana Abdullah bin Ubay selalu mencari kesalahan Rasulullah, provokator. Jangan sampai kita. Siapa digelar orang-orang provokator? Orang-orang yang hidup di muka bumi ini, bukan hanya orang yang sholat itu cenderung semua jadi baik, tapi tidak menjamin orang-orang sholat itu baik semua, tidak. Karena seandainya pendidikan menjamin orang yang lebih baik, sholat menjamin orang lebih baik, tidak ada orang-orang sholat mencuri, teman-teman, tidak ada nih. Tapi masih banyak. Karena apa? Karena hidayah dalam sini tidak ada. Apa dibilang mencuri? Pencuri paling besar, dia mencuri. Dia pencuri yang paling besar itu, dia selalu mencuri waktu. Apa itu waktu? Dia harus berbuat baik pada waktu itu, tapi dia sengaja tidak berbuat baik. Karena apa? Karena angku. Kenapa teman-teman angku? Dia merasa hebat daripada orang lain. Inilah pencuri paling besar. Padahal Allah memberikan kesempatan, tapi dia mencuri waktu, teman-teman. Jadi kalau ada waktu berbuat baik, langsung berbuat baik. Jangan tunda. Itu teman-teman. Mampu atau tidak mampu, Allah yang menilai.
Kalau yang hebat itu teman-teman, kalau dia punya uang 50.000, baru dia berikan temannya 20.000 atau 25.000, baru dia simpan 20.000. Yang 5.000-nya dia belikan minuman dan minum bersama, 20.000 dia simpan. Dan inilah orang yang paling hebat. Kenapa? Dia menyumbang sesuai dengan kemampuannya, tidak ada yang tahu, teman-teman. Jadi kalau orang menyumbang 1 juta, dia memiliki kekayaan 50 juta, itu biasa teman-teman. Tapi yang paling hebat ini teman-teman, inilah tadi, orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia memiliki sedikit rezeki, itu tadi rezeki serupa uang itu 50.000 seumpamanya, tapi dia mampu menyumbangkan itu tadi 25.000 atau 20.000. Yang selebihnya itu dia belikan makanan, dia makan bersama. Dan umpamanya 10.000 atau 5.000 dia belikan makanan bersama, selebihnya itu dia bawa ke rumahnya, belikan makanan untuk keluarganya, memberikan keluarganya. Ini yang tadi sumbangannya di temannya, tidak ada yang tahu, karena temannya lebih membutuhkan atau sahabatnya. Dan itu walaupun anaknya dan istrinya tidak tahu. Inilah orang yang luar biasa teman-teman. Jadi inilah perlu dicontoh teman. Kenapa? Banyak yang kejadian. Kita lihat di medsos, di mana-mana, perlu kita contoh. Jadi teman-teman, tidak boleh diantara kita mengaku hebat. Tidak ada. Kenapa? Karena orang yang mengaku hebat itu dan menganggap rendah orang lain, itu temannya iblis. Karena yang mengaku hebat itu daripada dia, Adam, iblis yang mengaku lebih hebat daripada Adam, itulah. Jadi jangan kita selalu menganggap diri hebat. Karena kalau kita, apabila kita mengaku hebat, menganggap rendah orang lain, itulah penyakit. Itulah menjadi di dalam tubuh kita penyakit paling besar. Kenapa? Karena tinggi rasa angkuh, memikirkan sesuatu, kita harus lebih hebat daripada yang lain. Disinilah muncul namanya penyakit darah tinggi, karena kencang sekali itu putaran darah mengumpah, sehingga tidak ditahu apa yang dipikir, ya teman-teman. Karena yang di muka bumi ini, boleh jadi teman-teman, saya seperti tadi, teman-teman, saya ulangi lagi, ini air teman-teman, tidak ada yang tahu bilang panas atau tidak, kalau bukan yang meminumnya, tidak ada. Kecuali yang memegangnya, kalau dilihat saja tidak ada. Jadi sekali lagi, teman-teman dimanapun berada, yang selalu mencari kesalahan Allah harus berhenti. Tidak tinggal berapa hari lagi Syawal ini, tidak ada tina Ramadan. Kalau sudah Ramadan masih seperti sebelum Ramadan. Jadi waktu itu teman-teman tidak dirasa berlalu begitu saja. Ada pesan Imam Ghazali, waktu itu sangat ringan. Tidak ada kala ringan di muka bumi ini. Pesan-pesan itulah perlu kita ingat, lebih ringan. Karena apa? Tidak dirasa langsung ditinggalkan. Kalau tertinggal itu masalah, muncul penyesalan, itulah penyakit teman-teman. Penyakit. Kenapa? Kenapa saya tidak mengambil keuntungan di situ tadi? Kenapa saya tidak kasih malu teman-teman saya? Orang itu tadi, itulah orang yang paling jahat di muka bumi. Itulah penyakit paling besar teman-teman. Penyakit fisik bisa sembuh karena apa? Karena kita selalu dekat sama Allah. Ini meja teman-teman, tidak ada yang tahu perbaiki penyakitnya kalau bukan penciptanya. Bukan penciptanya. Kalau meja memperbaiki sama meja, tidak mungkin teman-teman. Pasti manusia yang sembuh, yang kita ini sakit, tidak ada berhak menyembuhkan kecuali yang menciptakan kita. Jadi tidak perlu terlalu menganggap enteng sesama kita. Saya selalu mengatakan tidak ada penyakit bagi orang-orang yang selalu merendah hati kepada sesamanya. Orang yang karena apa? Karena saya rasa yang kami juga tukang toto teman-teman. Jadi semua pasien itu semua menyesali perbuatannya teman-teman. Semua menyesali perbuatannya. Tidak ada yang tidak. Yang tidak menyesali perbuatannya sampai sekarang ini. Tidak ada perubahan penyakitnya teman-teman. Ada berapa? Jadi tidak perlu kita semuanya menyesali perbuatannya. Banyak yang sembuh teman-teman. Yang meninggal itu hak, bukan ketentuan kita teman-teman. Semua yang hidup pasti meninggal. Jadi
bukan keputusan dokter yang meyakinkan kita meninggal, bukan keputusan, itu keyakinan. Harus kita yakin pasti kita mati. Dan apa persiapan untuk mati, itu yang teman-teman harus diingat. Jadi kenapa ada penyakit kolesterol? Karena terlalu banyak dipikir, teman-teman. Mau hilangi ternyata tidak bisa, karena memang tidak bisa. Mau manjak bulang, memang tidak bisa, karena tidak bisa dipakaikan tangga. Jadi jangan kita terlalu berhayal-hayal. Cukup kita, apakah saya, apa persiapan saya, apakah perbuatanku ini tidak merugikan saudara kami yang muslim, apakah ini perbuatan kami tidak merugikan saudara kami sebagai saudara umat manusia. Itu perlu. Apakah perbuatan ini tidak merugikan semua? Apakah perbuatan ini tidak merugikan umpamanya kucing? Apakah perbuatan kami tidak merugikan makhluk Allah? Itu teman-teman. Tapi kalau ini salah, kami hidup sebagai orang yang cacat, kurang sehat penglihatan kami, terlalu banyak kami melihat orang-orang yang sempurna, menganggap enteng saudara-saudara kami yang tidak sempurna penglihatannya. Inilah menjadi kesyukuran buat kami. Untunglah kami, ya Allah, beruntunglah karena kami bisa mengetahui apa kelebihan di kesempurnaan ini, sempurna penglihatan. Inilah teman-teman. Jadi kita ini orang-orang yang tidak sempurna penglihatannya, jangan berkecil hati. Tunggulah janji Allah. Jelas tidak pernah beringkar, kecuali manusia kalau berjanji hari ini mungkin tepat, besok mungkin, tapi ketiga kalinya mungkin dia marah-marah, teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan selalu berpesan-pesan sesuai surah Al-Asr. Karena apa? Waktu yang dimasuk di sini, waktu kita lahir sampai hari masuk di liang lahat. Nanti di liang lahat kita menyesal, ya Allah, kembalikan walaupun satu hari, walaupun sekejap saja. Kami mau memanfaatkan semua waktu hidupku berbuat baik, tapi tidak ada, terlambat. Waktu sudah berlalu dan tidak dimanfaatkan. Sholat, kami tadi menjelaskan, sholat cenderung membuat kita lebih baik, tapi tidak menjamin kita, tidak menjamin sholat itu kita jujur dan ini tidak menjamin kita jujur dan berbuat yang amal yang soleh. Kenapa? Seandainya orang-orang soleh semua baik, tidak timbul fitnah di antara kita. Kenapa? Karena di situ pentingnya itu surah Al-Asr mengingatkan, saling mengingatkan. Tapi biasanya kalau orang tinggi pendidikannya dan hafalannya banyak, biasa angkuh dikasih ingat orang yang tidak tahu apa-apa. Inilah sifat yang tidak boleh dimiliki sesama manusia. Kami ada pesan, karena penyakit itu teman-teman timbul dari pikiran. Jangan kita terlalu banyak dipikir, teman-teman. Cukup dipikir apa yang persiapkan untuk hadapi sakaratul maut. Karena apa? Karena kalau ini dipikir teman-teman, saya beban. Karena apa? Selalu siap menghadapi janji Allah. Jadi saya rasa ini teman-teman tidak perlu kita bercerita sepanjang apa yang cita-cita akan. Boleh kita bercita-cita untuk kebaikan. Karena kami juga mempunyai cita-cita membangun Tafis, walaupun selalu banyak kendala, walaupun berjalan sekarang tidak seberapa, tapi namanya kebaikan pasti banyak tantangan. Kenapa? Karena namanya kebaikan, itulah tantangannya pasti banyak. Nah, hidup perlu tantangan. Jadi kalau tidak ada tantangan, makin berat tantangan, itu makin bagus. Karena apa? Makin tinggi nilainya, teman-teman. Jadi kalau banyak tantangan hidup, teman-teman, penyakit makin kurang. Kenapa? Kalau kita syukuri, karena kembalikan kepada Sang yang pencipta. Kembali kepada meja tadi. Ini teman-teman, meja tidak bisa memperbaiki temannya meja. Pasti yang menciptakannya, manusia. Jadi yang bisa memperbaiki manusia hanya Allah. Jadi kita bermohon, mudah-mudahan kita dimuliakan dan diangkat derajat kita, karena kita selalu banyak kesalahan, banyak lalai
di buminya Allah ini, dan banyak biasa mengandalkan saudara-saudara muslim kita, itu tidak boleh sebenarnya dilakukan, tapi karena hilaf dan mengakui kesalahan itu lebih baik daripada angkuh mempertahankan kesalahan. Kan kami rasa tidak ada manusia tidak ada salahnya, jadi tidak perlu kita pertahankan kejahatan yang ada dalam diri kita. Kami rasa ini pesan kami kepada teman-teman dimanapun berada, maupun para dai, teman-teman kami yang dai, marilah kita ingat pesan ini harus dimiliki. Karena apa? Karena inilah kita perlu saling mengingatkan. Karena orang yang menjaga waktu, memanfaatkan waktu sampai lahir, dia lahir sampai masuk di dalam lahir, itulah manusia yang soleh, teman-teman. Kenapa? Menjaga waktunya untuk menyembah kepada Allah, dimanapun berada menyembah kepada Allah. Bekerja lillahi ta'ala, berbuat baik lillahi ta'ala. Apa itu? Pesan terakhir di video kali ini, yaitu pesan-pesan inilah yang perlu diingat, teman-teman, perlu diingat dan perlu diambil baiknya, teman-teman. Karena yang jelek itu datangnya dari saya, yang kebenarannya itu datangnya dari Allah. Tapi jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman supaya bermanfaat. Pesan ini teman-teman harus ingat baik-baik dan dengar baik-baik supaya tidak salah informasi. Yang pertama, teman-teman, selalu saya pesankan di mana saya diskusi sama teman-teman maupun memberikan motivasi kepada teman-teman, selalu ini saya pesan terakhir kami, teman-teman, yaitu pertama, seseorang itu mulia karena akhlaknya, teman-teman. Akhlak membuat kita mulia. Kenapa? Rasulullah selalu mencontohkan akhlak yang mulia. Kenapa? Harus ini dimiliki akhlak yang mulia. Jadi yang kedua, teman-teman, yang membuat kita tinggi derajat kita dan sepasan dengan kemuliaan dan derajat, yaitu agama, teman-teman. Sejauh mana kita beragama, sejauh mana kita mensifati agama. Jangan beragama saja, tidak mensifatinya sesuai dengan, harus berpasangan dengan akhlak. Jangan mencari kesalahan di dalam beragama. Itu, teman-teman. Mari kita saling mengingatkan di dalam beragama. Yang ketiga, teman-teman, ini yang paling penting, teman-teman. Ini yang paling penting, mampu menundukkan semua. Apa itu, teman-teman? Tidak ada lain kecuali iman, teman-teman. Sejauh mana keyakinannya orang, keimanan setinggi bagaimana imannya orang, teman-teman, kemuliaan sepasan dengan agama bersepasan kan itu tadi, akhlak berpasangan dengan agama, kemuliaan ini, iman ini, teman-teman, tersendiri, tidak berpasangan, teman-teman, berpasangan dengan syaitan. Kenapa? Takwa ada pasangannya, keyakinan ini, teman, tidak ada. Kenapa? Menyembah satu, yakin Allah Tuhanku, itu cuma ada gangguan, ada iblis, pasangannya dengan takwa. Apa itu? Al-fujur, alhamaha fujura wa taqwa. Inilah sifat fujur, dibujuk oleh setan dan takwa atas ini, dan yakin Allah adalah Tuhan. Dan inilah sejauh mana keyakinan orang setingginya, harus itulah kecerdasan. Kalau orang tinggi imannya, itu makin bijak. Jadi kebijakan seseorang itu tergantung imannya. Kalau dia jelek kebijakannya, ambur adu kebijakannya, ambur adu membuat keputusan, itu tidak beriman, teman-teman. Pitik keimanan. Kenapa? Nabilan, teman-teman, ada pertanyaan, dia ustaz, dia seorang ulama, tapi dia ambur adu membuat. Inilah, teman-teman, perlu dijaga. Harus iman membuat, harus setinggi-tingginya iman, harus sabar. Memang iman itu, teman-teman, menjaganya ini yang paling susah, teman, karena memang kita menghormati itu iman,
kalau seperti kita ini di zaman akhir zaman ini kita memang selalu naik turun namanya iman, teman-teman. Keluar artinya hampir keluar masuk, hampir tidak ada iman. Kenapa? Karena biasa kita sakit pergi bertanya di dukun, padahal perlu diperbaiki. Jangan panik, itu pertama. Jadi kami berpesan itulah perlu dijaga, iman harus kita jaga baik-baik, karena kebijakan dan kecerdasan makin tinggi imannya orang makin cerdas. Jadi mulai dari kecil anak-anak diajari berbagi, yakin Allah membalasnya, dan jangan ada yang tahu, teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di sini video kali ini. Kita nanti berbicara tentang perubahan manajemen program hidup ke depannya. Inilah perlu kita berbagi, teman-teman. Jadi sampai di sini dulu. Nanti episode selanjutnya kita berbicara lagi tentang perubahan bumi dan perubahan program hidup dan program yang akan datang ini, teman-teman. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.